Menantu yang super gila. Bab 71 sampai bab 75. Kamu tidak bisa mencobanya jika kamu tidak membelinya? Ye Hao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengan petugas toko seperti itu. Bagaimana cara membeli sesuatu seperti pakaian dan sepatu tanpa mencobanya? Zeng Manner di samping juga sedikit malu. Jelas, petugas itu memandang rendah mereka. Tapi jujur saja, omset perusahaannya agak sulit baru-baru ini. Setelah akhirnya memiliki 5 juta yuan Ye Hao, dia hampir tidak dapat mempertahankannya. Saat ini, dia benar-benar enggan menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli sepasang sepatu. Ye Hao, mengapa kita tidak pergi dan mencari di tempat lain? Kata Zeng Manner dengan malu. Melihat sikap Zeng Manner, Ye Hao mengangguk. Ada banyak nama besar di distrik bisnis ini. Karena yang satu ini memiliki sikap yang buruk, mari kita pindah ke tempat yang lain. Jika Anda punya uang, Anda tidak perlu khawatir, pasti mampu membeli sepasang sepatu. Akibatnya, mereka bertiga tidak pergi. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang, berkata, "Hei, beri aku sepatu itu untuk dicoba." Ini adalah wanita centil berusia sekitar 27, menunjuk ke Zeng Manner dan yang lainnya sedang melihat sepasang sepatu, dan di samping wanita genit ini adalah seorang pria botak dan gemuk berusia 50-an. Tetapi pria itu memiliki rantai emas besar di lehernya yang mempesona. Pada saat ini, pria botak ini menatap wanita centil dengan linglung, mengabaikan bahwa dia mungkin mengalami pendarahan hebat untuk sementara waktu. Dari sudut pandang ini adalah Kaizi. Melihat adegan ini, petugas itu berkata dengan sopan, "Tunggu sebentar cantik, saya akan segera mengambilkannya untuk Anda, silahkan duduk dan petugas akan menuangkan segelas air untuk Anda di sini." Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada perbedaan besar dalam hal ini. Sikap sebelum dan sesudah ini benar-benar tidak masuk akal. Ye Hao menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam 3 tahun terakhir, ia telah diremehkan oleh hal-hal seperti ini, dan ini bukan pertama kalinya mata anjing memandang rendah orang. Ye Hao tidak tertarik untuk membuat masalah, tetapi mereka belum pergi. Petugas hanya melepas sepatu dan menyerahkannya kepada wanita centil, sambil memuji, "Nona, sepatu ini hanya untuk Anda. Ini tidak seperti beberapa orang yang ingin berpura-pura menjadi kakek tidak punya uang, tapi hanya ingin mencobanya, mengambil foto, dan kemudian pergi ke Taobao untuk membeli peniru dan mengira mereka kaya. Kalian tidak punya uang untuk belajar berdandan. Orang seperti ini berani masuk dan mencobanya, konyol." Petugas itu tidak sengaja menyembunyikannya. Suaranya seperti pengeras suara. Mendengar ini saat ini, banyak pelanggan di toko menontonnya. Datang ke sini dan tunjuk Ye Hao dan rombongannya. Ye Hao tidak ingin memperhatikannya pada awalnya, tetapi melihat wajah jelek Zeng Manner, dia tidak bisa menahannya. Dia menoleh dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah pekerja paruh waktu, dan kalian semua adalah pekerja paruh waktu menjual pakaian dan sepatu untuk menjual rasa superioritas? Apakah menurutmu toko ini milikmu? Apakah ini milikmu? Pakaian macam apa yang kamu kenakan?" Petugas membalas, dan sekarang berkata dengan ekspresi sarkastik, "Apakah kamu tidak menjijikan? Jangan datang ke pusat perbelanjaan kelas atas jika kamu tidak dapat membeli apapun. Kenakan pakaian seharga 9 yuan dan 9 pengiriman gratis, memegang telepon kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu, Anda masih memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini untuk membandingkan? Anda mencoba pakaian dan sepatu, tetapi Anda tidak membelinya, tampar pantat Anda dan pergi. Buang-buang waktu kita. Saya paling membencimu bajingan yang malang dan masam, kamu tidak punya uang untuk berpura-pura." Ya, gadis kecil itu benar.
Pada saat ini, wanita centil itu juga melirik Zheng Manner dan melihatnya ketika dia memiliki penampilan yang tiada taranya, sedikit kecemburuan muncul di wajahnya dan dia dengan cepat mencibir. Tidak mudah bagi petugas untuk datang ke sini untuk melayani pelanggan kelas atas seperti kalian. Kamu tidak membeli apapun di sini, jadi mengapa menyia-nyiakannya, membuang waktu orang? Seperti yang saya katakan, Anda dapat pergi ke kios pinggir jalan untuk melihat mana yang lebih cocok untuk Anda. Tanda petik. Ye Hao, ayo pergi. Pada saat ini, Zheng Manner melihat semakin banyak orang di sekitar dan tidak bisa tidak membantu. Dia berbicara dengan suara rendah. Faktanya, dia juga tahu bahwa Ye Hao baru saja pergi bekerja, jadi uang apa yang bisa dia miliki? Aku hanya menggodanya, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Ye Hao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya membeli sesuatu untuk istri saya, yang saya gunakan adalah uang saya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu banknya dan membuangnya, kemudian berkata dengan dingin, saya tidak hanya ingin pasangan ini, tetapi saya ingin sepasang semua model yang ada di toko Anda. Petugas tidak bisa menahan senyum dan berkata, oke, bukankah kamu sangat bagus? Kami tidak memiliki banyak model di toko kami hari ini, hanya lebih dari 40 model, ditambah pasangan itu. Jika satu pasang adalah 1 jutaan, saya akan menjadi orang baik dan memberi Anda sedikit diskon kecil, tetapi saya akan mengatakan bahwa jika Anda tidak memiliki uang di kartu Anda, saya akan memanggil penjaga keamanan. Petugas ini memuja uang, itu adalah kartu jenis emas hitam, bagaimana mungkin dia tidak tahu hal yang begitu mewah. Pada saat ini, dia berjalan ke mesin kasir dengan ekspresi mengejek dan menggeseknya. Setelah beberapa saat, ada suara bip dan gesekan itu berhasil, semua orang tercengang. Secara umum, setelah kartu bank digesek saldo di kartu akan ditampilkan di mesin kartu, tetapi hanya beberapa pegawai yang bisa melihatnya. Pada saat ini, semua asisten toko ini tampak membosankan ketika mereka melihat jumlah nol di saldo kartu Ye Hao. 900 triliun. Terdiam. Pegawai itu semua berjongkok di tanah dengan kaki lemah, terutama yang arogan barusan, semakin menggigil dan berkata, maaf Pak, saya minta maaf, saya minta maaf. Pada saat ini, bahkan manajer toko berlari keluar dengan cepat, mengangguk dan membungkuk. Pelanggan yang begitu besar, apalagi membeli sesuatu, bahkan jika mereka tidak membelinya, mereka tidak berani berbicara omong kosong. Kamu tidak perlu meminta maaf, ini semua karena gadis cantik ini. Ye Hao menunjuk ke petugas lain yang tadi sangat sopan dan berkata, ya. Manajer toko terus mengangguk. Adapun petugas yang mengejek Ye Hao, wajahnya menjadi pucat saat ini. Komisi untuk 1 juta pesanan setidaknya puluhan ribu, dan puluhan ribu ini keluar dari tangannya. Dan dia juga menyinggung klien besar masa depan karena ini, dan dia hampir berlutut pada saat ini. Pada saat ini, wanita centil yang telah menonton drama itu tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, apa yang kamu lakukan di tokomu? Saya awalnya menyukai sepatu itu, jadi mengapa mereka menjualnya kepadanya? Dia cemburu pada Zheng Man. Kecantikan memudar, melihat bahwa bocah malang di sampingnya benar-benar mampu membeli 1 juta sepatu, dia merasa sedikit gila saat ini. Ye Hao melirik wanita itu tanpa alasan, dan tidak repot-repot memperhatikannya. Sebaliknya, dia berkata kepada manajer toko, kirim semuanya ke perusahaan periklanan Zheng sebentar lagi. Ya Tuan. Manajer toko berkata dengan hormat. Bocah bau, tidakkah kamu mendengar wanita tua itu berbicara denganmu? Wanita tua itu melihat sepatu itu terlebih dahulu. Mengapa kamu membelinya ketika kamu mengatakan bahwa sepatu itu telah dibeli? Saya kaya? Ye Hao menggoyangkan kartu bank di tangannya dengan serius. Kamu. Wanita centil itu bergegas ke depan dan membuangnya dengan tamparan. Plak.
Sebuah tamparan terdengar. Ye Hao tidak ada hubungannya, tetapi wanita centil itu menutupi pipi kanannya dan terhuyung ke belakang. Pria botak setengah baya dan kembung itu berkeringat dingin di seluruh wajahnya. Untungnya dia bereaksi pada saat kritis dan menampar wanita konyol ini, kalau tidak dia akan selesai hari ini. Wanita centil ini tidak tahu kartu emas hitam, tapi dia tahu persis apa yang diguncang kartu emas hitam di tangan Ye Hao. Jika orang sebesar itu benar-benar memprovokasi dia, bukankah hanya dalam hitungan menit dia akan bangkrut? Kau benar-benar memukuliku karena orang luar. Wanita centil itu memasang ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Kamu jalang bau dan kamu memakainya padaku. Aku benar-benar berpikir bahwa aku selalu mencintaimu, dan kamu dalam posisi itu? Apakah kamu menghasilkan banyak uang? Pria botak itu menendang dan langsung menendang wanita centil itu ke tanah, dan hanya mengangguk dan berbalik. Ini, tuan-tuan ini, pendidikan keluarga tidak ketat, jika ada kesalahpahaman, tolong maafkan saya. Ketika dia mengatakan ini, pria botak itu tidak memiliki kesombongan yang mendominasi untuk memukul wanita itu sekarang, tetapi rendah hati yang cukup ekstrim. Ye Hao tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat adegan ini, pria botak itu hanya merasa ngeri. Saat berikutnya dia menggertakkan giginya, berlutut, dan berkata, "Tuan, kami salah tentang apa yang baru saja terjadi, saya minta maaf kepada Anda. Dan wanita ini datang minta maaf kepada Anda." Tanda petik. Meskipun wanita centil itu sombong, dia tidak bodoh. Pada saat ini, dia harus melihat bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang tidak dapat diprovokasi. Meskipun dia tampak kesakitan, dia juga bangkit dengan susah payah dan berlutut dan berkata, "Maaf, apa yang terjadi barusan ini salahku. Tuan, jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi?" Melihat Ye Hao tidak mengatakan apa-apa, pria botak itu bertanya lagi dengan sopan. Melihat Ye Hao mengangguk santai, dia langsung saja pergi dengan wanita centil itu. Adegan ini membuat para pegawai dan pelanggan tercengang. Apa yang terjadi? Siapa pemuda ini? Meski memakai pakaian pinggir jalan dan memegang telepon mesin usang, bisakah dia menakuti pria paruh baya yang terlihat sangat kaya seperti ini? Zhao Xi di sebelahnya juga tampak luar biasa. Ye Hao adalah menantu dari rumah ke rumah dan lelucon di kota Nanhai, tapi bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang? Dan apa yang baru saja terjadi? Pria paruh baya itu jelas takut padanya. Bahkan jika ini terjadi di depan matanya, dia merasa itu terlalu tidak nyata. "Tuan, saya minta maaf kepada Anda atas sikap saya barusan. Ini salah saya. Saya berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di toko kami di masa depan." Petugas sebelumnya akhirnya bangun pada saat ini, dan dengan cepat datang dan membungkuk di samping Ye Hao. Ye Hao meliriknya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Jika bukan karena petugas yang baru saja menyindir Zeng Manner dengan keras, dia bahkan tidak akan peduli. Setelah meninggalkan alamat perusahaan periklanan dan ukuran sepatu Zeng Manner, Ye Hao dan rombongannya meninggalkan toko, meninggalkan petugas yang tidak berani mengangkat tubuhnya dan pelanggan yang tampak kagum. "Saya tidak tahu di mana ini suci, tapi itu sangat rendah dan sangat menakutkan." Ketika mereka sampai di luar, Zeng Manner berkata dengan lembut, "Ye Hao, ada apa? Mengapa kamu begitu kaya? Dan apa yang terjadi pada orang itu barusan? Mengapa kamu begitu takut padamu ketika kamu melihat kartu bankmu?" Zhao Xi dia juga menatap Ye Hao dari atas ke bawah. Jika dia tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, dia tidak akan bisa tertidur. Ye Hao mengangkat bahu dan berkata, "Kartu bank itu bukan milikku, tetapi milik teman sekelasku. Jika aku menggeseknya terlebih dahulu, itu akan dianggap sebagai gaji uang muka. Jangan khawatir, gajiku cukup tinggi. Kamu takut, mungkin identitas teman sekelasku tidak biasa, begitulah." Zeng Manner mengangguk,
dan dapat meminjamkan Ye Hao 5 juta dengan santai, dan kemudian bahkan membeli Porsche. Itu diserahkan kepada Ye Hao, dan bank kartu bisa dengan mudah menggesek 1 juta yuan. Ye Hao, teman sekelas? Tampaknya dia memiliki identitas yang sangat tidak biasa. Zhao Xi di samping mendengar ini, dan menghela nafas lega, berpikir bahwa Ye Hao, ikan asin yang berbalik. Namun, dia segera pindah dalam hatinya dan berkata, Ye Hao, apa yang teman sekelasmu kerjakan? Apakah itu investasi? Apakah ada masalah? Ye Hao tampak bingung, apa yang ingin dilakukan kuku kecil ini? Saya melihat Anda sebagai teman sekelas yang tampaknya sangat kaya dan memiliki banyak status. Saya tidak tahu apakah dia lajang. Jika demikian, dapatkah Anda memperkenalkan dia kepada saya? Zhao Xi tidak ragu-ragu, tetapi berkata dengan murah hati. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menikah dengan keluarga kaya. Sebelumnya, dia berpikir tentang CEO perusahaan investasi YI. Sekarang dia melihat Ye Hao, teman sekelasnya yang sangat kaya, dia juga patah hati. Ye Hao terdiam, menggosok pelipisnya, dan berkata, jika saya ingat dengan benar, bukankah Anda masih mengatakan bahwa Anda ingin pergi ke perusahaan investasi YI untuk membantu CEO membersihkan meja? Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Zhao Xi berkata dengan penuh kemenangan, apa yang kamu tahu, bajingan? Ini disebut diversifikasi investasi, telur tidak dimasukkan ke dalam satu keranjang, dan jika kamu membuat ide dewa laki-laki, aku ditakdirkan untuk menjadi ban seret. Tuhan adalah milikku. Ye Hao menatap langit tanpa berkata-kata, Zhao Xi ini benar-benar jenius bisnis, jika bukan karena takut identitasnya terbongkar, Ye Hao pasti ingin merekrutnya untuk bekerja di perusahaan. Ngomong-ngomong, lantai atas pusat perbelanjaan ini adalah restoran Beiguo yang baru dibuka. Dikatakan sebagai masakan istana Kyoto. Koki yang bertanggung jawab semuanya adalah keturunan dari koki kekaisaran di masa lalu. Mengapa kita tidak mencobanya? Di sana, Zhao Xi juga seorang gadis yang bisa datang bekerja berkata pada saat ini. Restoran Beiguo ini tidak hanya merupakan restoran selebriti online, tetapi juga sangat terkenal. Baru-baru ini, banyak orang di kota Nanhai yang bangga makan di restoran Beiguo ini. Namun, restoran ini hanya bisa dipesan dengan perjanjian. Janji harus dibuat setidaknya setengah bulan sebelumnya, dan tidak semua orang bisa masuk untuk makan. Jika ingin masuk, Anda harus memiliki identitas tertentu. Meskipun Zheng Manner juga tertarik, dia memikirkannya dan berkata, kami tidak punya janji, jadi kami tidak boleh masuk bukan? Jangan khawatir, salah satu teman sekelas lama aku adalah manajer restoran Beiguo, jadi sangat mudah untuk memesankan kita sebuah ruangan. Zhao Xi berkata dan dia melirik Ye Hao dengan penuh kemenangan. Wajah Ye Hao tidak bisa dijelaskan. Dia makan saat dia makan. Menurutmu apa yang aku lakukan? Di bawah kepemimpinan Zhao Xi, sekelompok 3 orang naik lift khusus ke lantai atas pusat perbelanjaan. Tempat ini didekorasi dengan megah. Tidak peduli seberapa mewahnya itu, konsumen biasa bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk mendekat. Ada 2 wanita cantik mengenakan cheongsam di meja depan restoran. Ketika mereka melihat seseorang mendekat, mereka dengan sopan berkata, kalian bertiga, restoran Beiguo kami mengadopsi sistem reservasi. Jika Anda tidak membuat janji, Anda tidak dapat datang untuk makan. Zhao Xixiao berkata, bantu aku menemukan manajermu Jiang, dan katakan bahwa teman sekelas lama mencarinya. Setelah beberapa saat, seorang pria berjas keluar dari restoran Beiguo dan berteriak kedua meja depan, gak tahu sekarang sedang sibuk sama makan siang? Aku udah bilang beberapa kali, jangan say hello kalau belum janjian, kenapa masih? Sebelum dia selesai memarahi, Zhao Xi sudah tertawa, Jiang Wenzhuo, apakah Anda melihat siapa yang saya bawa untuk makan malam? Jiang Wenzhuo melihat ke bawah tanpa sadar, dan saat berikutnya matanya menyala, dan berkata,
Ternyata keduanya keindahan sekolah ada di sini, kalian berdua. Mengapa Anda tidak menyapa terlebih dahulu ketika Anda datang untuk makan di sini? Tanda petik. Xiaoxi tersenyum dan berkata, saya kebetulan lewat, dan saya ingat bahwa Anda teman sekelas lama, datang ke sini karena saya tinggal di sini. Saya membawa kekasih impian Anda bersama saya. Apakah Anda harus mengatur ruangan untuk kami? Tanda petik. Wajah Ye Hao menjadi gelap ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Kekasih impian berwajah putih kecil di depanmu ini, jika bukan dia Xiaoxi tentunya adalah istrinya sendiri. Manner, aku belum pernah bertemu satu sama lain sejak lulus. Jiang Wenzhuo memandang Zheng Manner dengan tatapan berapi-api di matanya. Jika itu orang lain, pasti tidak mungkin, tapi itu kamu, aku pasti harus memikirkan cara untukmu. Tunggu. Ngomong-ngomong, ini. Jiang Wenzhuo melirik Ye Hao dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ini adalah kios jalanan, bagaimana caranya? Kamu terlihat sangat miskin, bagaimana kamu bisa mengikuti Zheng Manner dan keduanya? Bukankah dia pembantu rumah tangga? Xiaoxi terkekeh dan berkata dengan suara rendah, sepertinya Tuan Muda Jiang sudah terlalu lama berada di luar negeri, dan kamu bahkan tidak tahu berita tentang teman sekelas lama kita. Ini adalah suami Manner dari rumah ke rumah yang menikah dengan Manner. Selama 3 tahun, dia bahkan belum menyentuhnya dengan jarinya. Tanda petik. Oh, jadi Anda adalah menantu keluarga Zheng, idiot legendaris. Saya mendengar orang mengatakannya. Jiang Wenzhuo tertawa, tapi kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda di sini, jadi tolong, tempat ini bukan tempat Anda seharusnya datang. Ye Hao meliriknya dan berkata dengan dingin, seorang manajer hotel, sebut saja seorang manajer dengan cara yang baik, tetapi cara yang buruk untuk mengatakannya. Intinya adalah toko yang kedua, jika Anda tidak dapat menemukan ruangannya, katakan saja secara langsung, alasan apa yang Anda buat. Ye Hao benar-benar terlihat menghina, ini restoran Beiguo juga memiliki saham di perusahaan investasi YI. Ye Hao membaca dokumen beberapa hari yang lalu, tempat ini menerapkan sistem janji ya, dan aturannya sangat ketat, apalagi manajer belaka. Bahkan manajer toko ini, saya takut dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan sebuah ruangan. Tunggu aku, dan aku akan mengatur ruangan itu sekarang juga. Jiang Wenzhuo sangat marah ketika dia mendengar bahwa seorang menantu yang datang ke pintu itu berani membencinya percaya bahwa ruangan itu tidak dapat diatur hari ini. Ketika Jiang Wenzhuo masuk, Zhao Sichai memelototi Ye Hao dan berkata, Ye Hao, tahukah Anda betapa sulitnya memesan ruangan di tempat ini, dan tidak mungkin membuat janji untuk setengah bulan, jadi saya dengan hormat membawa Anda ke sini. Lihat, Anda benar-benar menyinggung Jiang Wenzhuo, jika dia tidak bisa mendapatkan ruangan dalam beberapa saat, saya hanya akan memohon kepadanya. Kalau begitu jangan makan, apakah kamu akan mati jika melewatkan makan? Ye Hao cemberut, memandang Zheng Manner, dan berkata, istriku, apakah kamu ingin makan di sini? Tidak apa-apa, Zheng Manner sedikit bersalah. Dia juga sangat tertarik dengan toko selebriti online ini, tetapi ada terlalu banyak hal yang terjadi di keluarga Zheng baru-baru ini, dan dia tidak punya waktu untuk membuat janji. Sekarang Jiang Wenzhuo mengatakan itu dia bisa mendapatkan sebuah kotak, dan dia masih menantikannya. Melihat ekspresi Zheng Manner, Ye Hao mengerti. Kemampuan Jiang Wenzhuo jelas tidak jelas, kemudian Ye Hao hanya mengangkat ponsel dan dengan cepat mengirim pesan ke Xia Yun. Orang lain tidak bisa mendapatkan kotak Beiguo Restaurant secara langsung, tetapi perusahaan investasi YI selalu memiliki kotak khusus di restoran Beiguo, yang dapat digunakan oleh Xia Yun dengan menyapa. Di kantor restoran Northland.
Manajer toko dengan jas dan dasi melihat ke telepon tanpa melihat ke atas, dan berkata dengan dingin, "Jiang Wenshuo, saya tahu Anda putra siapa, tetapi Anda juga harus tahu bahwa di belakang restoran Beiguo kami adalah keluarga Ling Nan Yei. Yang berani melanggar aturan hotel ini, saya akan membiarkan mereka pergi, tapi ingat untuk bersikap sopan dan tidak merusak reputasi kita." Jiang Wenshuo menyeka keringat dingin, mengangguk dan berkata, "Manajer, benar-benar tidak bisa. Ruangan VIP yang tidak digunakan sepanjang waktu, mungkinkah?" "Lah." Manajer toko tiba-tiba berdiri, menampar wajah Jiang Wenshuo dan memarahi, "Apakah Anda berlumuran kotoran? Ruangan pribadi untuk CEO perusahaan investasi Yei, bahkan jika itu kosong, tidak dapat disalahgunakan. Apakah Anda ingin mati?" Mendengar ini, Jiang Wenshuo tampak sedih dan dia hanya bisa keluar dari kantor dengan wajah tertutup, berderit. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka, dan manajer toko berkata dengan ekspresi aneh, "Apakah ada nama keluarga Zeng di antara teman-temanmu? Putri keluarga Zeng? Ya, kalau begitu bawa mereka masuk. Ruangan perusahaan investasi Yei adalah untuk mereka." Jiang Wenshuo tercengang, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan berjalan keluar dari hotel tanpa sadar. "Jiang Wenshuo, apakah Anda membantu kami mendapatkan ruangan itu?" Di meja depan, Zhao Xi melirik Ye Hao dengan penuh kemenangan, lalu berkata, "Ya." Jiang Wenshuo mengangguk tanpa sadar, dan dia memang mendapatkan ruangan itu, tetapi ruangan itu diatur secara misterius, seolah-olah seseorang dari pria besar telah menyambutnya. Jika tidak, dengan amarah manajer toko, "Bagaimana mungkin seseorang bisa masukkan keluarga Yei ke ruangan pribadi untuk perusahaan investasi? Manner, cepatlah dan berterima kasih kepada Jiang Wenshuo. Kalau tidak kita tidak akan bisa masuk ke restoran," kata Zhao Xifei cepat. Zeng Manner tidak berharap Jiang Wenshuo benar-benar mengatur sebuah ruangan, dan pada saat ini dia mengangguk dan berkata, "Jiang Wenshuo, saya tahu aturan restoran Anda, tetapi saya tidak berharap Anda membuat pengecualian untuk kami. Terima kasih." Jiang Wenshuo terdiam, dia tahu bahwa wajahnya masih sedikit bengkak. Bagaimana dia bisa membuat pengecualian untuk restoran? Namun, saat ini di depannya adalah Zeng Manner, dewi masa kuliah. Karena Zeng Manner berpikir bahwa dia membantu, dia tidak menjelaskannya, jadi mari kita anggap itu semua sebagai kesalahpahaman yang indah. "Dua dewi, kalau begitu tolong. Kali ini, kami telah mengatur ruangan VIP terbesar di restoran Beiguo kami. Beberapa menantu tidak boleh masuk. Saya khawatir Anda tidak mampu membeli tempat ini." Jiang Wenshuo tersenyum sedikit, sikapnya dengan senang hati membuka mulutnya. Ye Hao melirik Jiang Wenshuo, dan berkata dengan dingin, "Nama keluarga Jiang, apakah kamu yakin mendapatkan ruangan itu? Bukan aku, mungkinkah kamu gelandangan?" Jiang Wenshuo mencibir. "Ye Hao." Zeng Manner berkata dengan sungguh-sungguh dari samping, "Manajer Jiang dengan ramah membantu kami mendapatkan ruangan itu, jadi jangan bicara omong kosong. Juga, Jiang Wenshuo, meskipun Anda adalah teman sekelas lama, saya sangat berterima kasih kepada Anda untuk mengatur ruangan untuk kami, tetapi Ye Hao adalah suami saya, jika dia tidak bisa masuk, saya tidak akan masuk." Jiang Wenshuo tertegun sejenak, tetapi dia segera tersenyum dan berkata dengan anggun, "Manner, apa yang kamu bicarakan? Aku bercanda dengannya." Ye Hao terdiam, ini jelas diatur sendiri, jadi mengapa dia tidak bisa menjelaskannya? Di dalam ruangan, Zeng Manner dan Zhao Xi adalah orang-orang yang telah melihat dunia, dan mereka juga sedikit terkejut saat ini. Karena ruangan ini terlalu mewah, ada ukiran kayu yang indah di mana-mana, dan bahkan ada tirai air buatan di bagian terdalam aula. Meja besar dapat menampung setidaknya 20 orang yang makan. Sebelum Jiang Wenshuo berkata untuk membantu mereka mengatur sebuah ruangan, mereka hanya mengira itu adalah ruangan kecil biasa, dan mereka tidak pernah memikirkan ruangan seperti itu.
Jiang Wenzhuo juga sombong saat ini. Dia tidak menjelaskan banyak hal. Sebelum dia bisa mengantarkan menu, saat berikutnya dia melihat para pelayan mengantarkan banyak makanan lezat secepat jalur perakitan, tidak hanya disajikan dengan indah, tetapi juga semua warna dan rasa. Senyum di wajah Jiang Wenzhuo sedikit kaku, tetapi dengan cepat pulih. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menyapanya, identitas manajer toko pasti mencengangkan untuk dapat menarik rambut dari ayam besi seperti itu. Zhao Xi terkejut lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Jiang Wenzhuo, apakah kamu terlalu menyakiti manner? Makanan ini mungkin bernilai banyak uang. Jiang Wenzhuo tersenyum dan diam-diam menyeka pilek berkeringat, berkata, ya, Anda semua adalah teman sekelas lama saya. Tentu saja, saya harus mengaturnya. Anda dapat yakin dan menikmati makanannya. Makanan ini milik saya. Setelah duduk, dia menarik Zheng Manner untuk duduk. Adegan ini membuat Jiang Wenzhuo kesal, dan menantu yang datang dari pintu ke pintu ini terlalu tidak mengerti, bukan? Beraninya kau duduk di sebelah dewiku. Pada saat ini, telepon Jiang Wenzhuo berdering tiba-tiba dan setelah dia melirik teleponnya, dia dengan cepat berkata, Manner, kamu bisa makan dulu, jika kamu butuh sesuatu, datanglah padaku. Aku masih memiliki beberapa tamu terhormat untuk diterima. Mata Zhao Xi berbinar dan berkata, Jiang Wenzhuo, semua tamu terhormat Anda kaya atau mahal kan? Jika Anda melihat Gao Fushuai yang masih lajang, Anda harus memperkenalkan mereka kepada saya. Tidak masalah. Jiang Wenzhuo tersenyum dan berjalan keluar dari kotak. Setelah menutup pintu, Zhao Xichai memelototi Ye Hao dan berkata dengan genit, Ye Hao, lihat Jiang Wenzhuo, yang mengatur begitu banyak hidangan khas untuk kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda tidak bisa bergaul dengan mereka, Anda benar menggigit. Lu Dongbin. Ye Hao memutar matanya, dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakan itu diatur sendiri saat ini, Zhao Xi tidak akan mempercayainya, dan bahkan mungkin memengaruhi suasana hati Zheng Manner untuk makan. Pada saat yang sama, di pintu restoran Northland, seorang pria muda berpakaian modis tapi sedikit ceroboh masuk. Jiang Wenzhuo dengan cepat menyapanya dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu Tuan Lin, ruangan Anda sudah diatur, silakan datang ke sini. CEO Lin ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jiang Wenzhuo. Menurut pendapatnya, Jiang Wenzhuo ini hanyalah penjaga toko kedua dan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya, tetapi ketika dia masuk ke dalam ruangan, dia tiba-tiba berubah warna dan menampar Jiang Wenzhuo di wajah, dimarahi. Apakah kamu bodoh? Saya telah memesan ruangan terbaik, siapa yang menjijikan jika Anda mengatur ruangan kecil untuk saya? Tanda petik. Lalu mengapa Anda tidak menunggu sebentar dan saya akan berkoordinasi dengan Anda untuk lihat apakah kami bisa mengubahnya? Jiang Wenzhuo berkata dengan suara rendah meskipun dia kesal. Tidak mungkin, identitas CEO Lin ini tidak biasa dan dia tidak mampu membelinya sama sekali. CEO Lin berkata dengan dingin, Anda berkoordinasi, bukankah Anda memiliki ruangan VIP di sini? Saya ingin itu, ayo pergi. CEO Lin, sudah ada seseorang di sini, harap tunggu. Bersambung.